Ledakan Dewa Kekosongan membuat tidak ada yang mengharapkannya, termasuk Permaisuri, yang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang indah terbuka dan tertutup, dan matanya juga penuh kejutan yang tak dapat disembunyikan. Dia juga tidak berharap Xiao Yan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Begitu menakutkan sehingga seluruh Void God dihancurkan. Namun ketika sang Permaisuri menyaksikan ledakan yang disebabkan oleh kehancuran Void God, matanya seolah bisa melihat pemandangan melalui kobaran api. Mata indah sang Permaisuri berangsur-angsur melebar, dan ekspresi yang tidak bisa dipercaya muncul di wajahnya yang cantik. Keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan, dan orang bahkan bisa melihat bulu matanya yang lentik dan berair sedikit bergetar. Tangannya yang cantik membentuk kepalan kecil, dan dia tampak sedikit gugup. Permaisuri membuka mulutnya sedikit, dan segera api dari ledakan Taiksu tertiup angin kencang, dan semuanya berubah menjadi abu, kecuali 3 sosok yang muncul sementara semua abu menyebar. Mata semua orang secara tidak sadar tertarik untuk melihat ke atas, dan sosok yang muncul dalam nyala api membuat semua orang penasaran. Para pejuang Taiksu bahkan lebih penasaran tentang siapa yang bahkan bisa menghancurkan Void God. Mata Permaisuri tiba-tiba terfokus, dan tubuhnya yang halus tidak dapat menahan gemetar saat ini. Dan sesosok tubuh tercermin di mata musim gugurnya yang jernih, yang tidak berani dia bayangkan untuk dilihat lagi. Semua makhluk, apakah ini benar-benar kamu? Mata Permaisuri langsung dibanjiri air mata, dan dunia menjadi kabur. Tetapi sosok itu menjadi semakin jelas. Pria berjubah kaisar muncul di mata dunia. Dan Su Chang juga muncul di mata semua pejuang Taiksu. Mereka melihat Su Chang dan segera mengguncang tubuh mereka. Pakaian Su Chang robek, dan dia berlutut di depan pria berjubah kaisar. Dia tampak malu. Itu dia, pangeran. Bagaimana mungkin? Apakah perintah Su Chang dikalahkan? Bagaimana Su Chang Datong bisa dikalahkan? Ini hanya alam Suanyin dan subdunia Sengsi. Ampas semacam ini, Taiksu kita tidak terkalahkan. Bagaimana kita bisa kalah? Semua pejuang Taiksu berkata jika mereka tidak percaya adegan di depan mereka. Jika mereka tidak melihat Su Chang berlutut di depan pria berjubah kaisar dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa akun Taiksu telah meledak. Tapi sepertinya semua yang terjadi adalah kebenaran. Mereka tidak tahu siapa pria berjubah kaisar itu. Mereka hanya tahu bahwa nomor Taiksu meledak. Su Chang berlutut di depan pria berjubah kaisar. Perang ini tampaknya tidak memiliki ketegangan. Su Chang sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Hanya untuk sesaat, dia akan menggunakan semua kekuatan Void God untuk melakukan teknik terlarang yang paling kuat untuk terakhir kalinya. Namun, tampaknya Yang Mulia telah melihat pikirannya saat dia membuka mulutnya. Hampir hanya menggunakan kekuatannya. Saat berikutnya, seluruh nomor Taiksu dihancurkan. Dan kehancuran Taiksu juga menghancurkan pikiran Su Chang untuk bertahan hidup dalam sekejap. Bahkan jika itu adalah Dewa Abadi, pria di depannya pasti milik Dewa Abadi yang sangat kuat itu. Dewa Kekosongan, itu dibuat oleh puncak Taiksu, dan mengandung batasan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Terbukti dengan sendirinya bahwa sulit untuk menghancurkannya. Meskipun dihancurkan, Su Chang tidak pernah membayangkan bahwa Tai Su Hao akan dihancurkan dengan begitu mudah. Yang benar-benar membalikkan kognisi Su Chang. Dia tidak tahu seberapa kuat pria berjubah kekaisaran di hadapannya. Tapi bisa menghancurkan Taiksu dengan begitu mudah. Tidak ada artinya melakukan apapun sekarang jika dia mati. Benar saja. Saya masih meremehkan Sengsi. Tetapi Anda tidak berpikir bahwa menghentikan kami dapat menghentikan Taiksu. Hentikan Taiksu dari menyerang Sengsi, kan? Setelah mengetahui bahwa perlawanan itu sia-sia, Su Chang mencibir. Peng. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh Su Chang langsung membengkak dan kemudian meledak. Darah dan daging terciprat. Tubuhnya hancur dan hanya Su Chang yang kiri sebelum dia bisa bereaksi. Tubuh fisiknya benar-benar hancur. Pada saat ini, Su Chang tahu bahwa benar-benar tidak ada titik balik. Hanya dengan satu jiwa, dia menjerit. Tetapi suaranya tiba-tiba berhenti di saat berikutnya. Tetapi jiwanya tidak langsung dimusnahkan oleh Yang Mulia. Tetapi tampaknya telah kehilangan kewarasannya, melayang di udara dengan tumpul. Tetapi suaranya telah terdengar, dan ratusan Dewa Taiksu mendengar suara itu berbalik. Membalikkan mereka kepala. Mereka semua mengunci tuan dan membuka mulut besar mereka.
Booming. Pada saat berikutnya, sinar kepunahan yang kuat menyembur keluar dari mulut besar ratusan Dewa Taiksu. Momen ketika 100 balok nirvana melonjak keluar. Fluktuasi energi yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Sehingga seluruh nirvana Immortal Palace bergetar. Seolah-olah ruang menjadi sangat tidak stabil karena ini. Dan ratusan nirvana sinar cahaya ini mengejutkan semua orang yang melihat pemandangan ini. Dan bahkan prajurit Taiksu mundur satu demi satu. Mereka tahu betapa kuatnya ratusan sinar nirwana akan dilepaskan. Sinar cahaya yang menakutkan ini berkumpul bersama pada saat ini. Itu berubah menjadi sinar setebal 100 kaki. Dan fluktuasi yang memancar darinya membuat orang merasakan perasaan yang kuat mati lemas bahkan jika dilihat dari kejauhan. Sinar melonjak ke arah pria berjubah kaisar. Dan sinar itu semakin dekat dan dekat. Berdiri dengan kedua tangan. Sepertinya dia tidak berniat menghindarinya sama sekali. Jian Xiang yang melihat pada pria berjubah kekaisaran yang tiba-tiba muncul pada saat ini. Matanya sedikit terkonsentrasi. Dan dia jauh Jian Xiang yang tidak yakin. Tetapi momentum ini membuat Jian Xiang yang memiliki perasaan keakraban yang kuat. Dengan sikap yang begitu mengesankan. Mungkinkah dia ada di sini? Petik 2. Jian Xiang yang menyusut tajam dari tongkong. Dan tatapan serius muncul di matanya. Ketika dia menoleh untuk melihat permaisuri. Jian Xiang yang tertegun. Apakah itu benar-benar dia? Yang mulia, gumam Jian Xiang yang. Jika dia tidak menonton penampilan permaisuri, Jian Xiang yang tidak akan percaya bahwa sosok lurus di ujung adalah benar-benar yang mulia. Seberkas cahaya mendekat dalam sekejap, dan pria berjubah kaisar perlahan mengangkat lengannya, dan jari-jarinya sedikit terangkat. Dari ujung jarinya, ada juga seberkas cahaya. Tapi itu terlalu kecil dibandingkan dengan sinar kepunahan besar ratusan kaki. Sinar ujung jari langsung tenggelam ke dalam sinar hampir 100 kaki yang padam. Dan ditelan dalam sekejap. Dan keduanya tampaknya tidak memiliki urutan yang sama besarnya. Semua orang mengira itu aneh. Tetapi hanya permaisuri dan Jian Xiang yang terlihat tidak memihak. Dan bahkan Jian Xiang yang mundur sedikit. Melindungi dirinya dengan seluruh kekuatannya. Pria ini gila. Kamu harus lebih berhati-hati. Tepat ketika Jian Xiang yang selesai berbicara, dia melihat sinar kepunahan hampir 100 meter tiba-tiba meledak. Gemuruh. Pada saat sinar kepunahan mendekat, tiba-tiba terjadi ledakan. Dan dampak energi yang kuat dengan tidak hati-hati tersapu ke sekeliling. Energi yang menakutkan menyebar. Dan seluruh ruang bergetar hebat. Energi kekerasan langsung dikalahkan. Meskipun ini adalah alam terlarang di mana permaisuri mengembun. Dampak energi yang mengerikan pada akhirnya tak tertahankan. Dan mulai runtuh pada saat yang bersamaan. Kecepatan destruktif.